I'll pop a bottle off of ya. Chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, number drop it low. Mama called me and she happy with. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Irma Sari dengan NIM 2303020041. Nah, di video kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk belajar bersama-sama mengenai materi tentang algoritma pembagian. Nah, jadi di sini itu saya akan menjelaskan yang pertama itu ada algoritma pembagian, dan yang kedua itu ada teorema algoritma pembagian, dan yang ketiga itu pembagian polinomial. Nah, definisi dari algoritma pembagian itu adalah prinsip dasar dalam matematika yang menjelaskan bagaimana membagi suatu bilangan menjadi bagian-bagian yang merata, dengan mungkin menyisakan beberapa bagian yang tidak dapat dibagi lagi. Konsep ini sangat bermanfaat ketika kita ingin mengetahui hasil bagi dan sisa dari suatu pembagian, terutama dalam perhitungan yang melibatkan bilangan bulat. Terus ada teorema algoritma pembagian, yang dimana diberikan bilangan bulat A dan B dengan B-nya itu lebih dari 0. Terdapat bilangan bulat Q dan R yang memenuhi A sama dengan Q dikali B ditambah R dengan syarat 0 kurang dari atau sama dengan R kurang dari B. Bilangan bulat Q dan R masing-masing disebut hasil bagi dari sisa pembagian A dan B. Nah, pembagian polinomial itu adalah operasi aritmatika di mana kita membagi suatu polinomial dengan polinomial lain, umumnya dengan derajat yang lebih rendah dibandingkan dengan yang dibagi. Nah, proses ini tuh mirip dengan pembagian panjang pada bilangan, tetapi melibatkan operasi aljabar pada suku-suku polinomial. Tujuannya itu untuk menemukan hasil bagi dan sisa saat satu polinomial atau penyebut dibagi dengan polinomial lain atau pembagi. Nah, jadi rumusnya itu Px sama dengan Qx dikali Gx ditambah Rx dengan syarat derajat Rx kurang dari derajat Gx, yang dimana Px-nya tadi adalah dividen, Qx-nya itu hasil bagi, Gx-nya itu pembagi, Rx-nya itu sisa. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Cynthia dengan NIM 2303020033. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat keterbagian bilangan bulat. Sifat-sifat keterbagian bilangan bulat. Nah, jadi kita harus mengetahui dulu definisi dari keterbagian bilangan bulat ini. Di keterbagian bilangan bulat ini, kita akan mengenal istilah A garis B. Itu dibaca A membagi B atau B habis dibagi A, di mana A tidak sama dengan 0 jika dan hanya jika ada suatu bilangan bulat K, sehingga B sama dengan K dikali A. K ini merupakan suatu bilangan bulat yang kita simbolkan dengan huruf K. Contoh yang pertama yaitu 5 membagi 20, atau bisa kita baca 20 habis dibagi 5. Karena ada bilangan bulat 4, sehingga 20 sama dengan 4 dikali 5, di mana 20 itu merupakan B, 4 itu merupakan K, 4 itu bilangan bulat, 5 merupakan A, bilangan bulat juga. Nah, jadi 20 sama dengan 4 dikali 5, di mana 4 dikali 5 itu merupakan 20. Jadi 20 sama dengan 4 dikali 5. Nah, contoh kedua, 2 membagi 18. Atau bisa kita baca 18 habis dibagi 2. Nah, ada bilangan bulat antara 18 dibagi habis dengan 2 ini. Karena ada bilangan bulat 9, sehingga 18 sama dengan 9 dikali 2. 2 dikali berapa menghasilkan 18? Berarti dikali dengan 9. Nah, jadi 18 sama dengan 9 dikali 2, di mana 9 dikali 2 itu merupakan 18. Kita masuk ke sifat yang pertama. Misalkan A, B, C adalah bilangan bulat, A membagi B dan B membagi C, maka A membagi C.
Nah, pembuktiannya kita perhatikan A membagi B. Hal ini berarti B sama dengan K dikali A, di mana K ini merupakan bilangan bulat yang kita misalkan dengan huruf K. Nah, jadi ini merupakan persamaan yang pertama untuk kita membuktikannya nanti. Lalu kita perhatikan juga B membagi C. Hal ini berarti C sama dengan M dikali B. M ini juga merupakan bilangan bulat yang kita misalkan dengan huruf M. Nah, ini merupakan persamaan yang kedua. Lalu, untuk membuktikan ini, kita perhatikan dan kita misalkan A membagi C ini kita misalkan C sama dengan D dikali A, di mana D ini juga merupakan bilangan bulat yang kita misalkan dengan huruf D. Nah, jadi dari dua persamaan tersebut bisa kita substitusikan persamaan kedua ke persamaan pertama. Nah, yaitu persamaan kedua itu C sama dengan M dikali B, di mana B itu adalah K dikali A. Berarti kita masukkan M K dikali A. Lalu kita kalikan M dikali K sama dengan M dikali K. Lalu kita pisahkan A ini sendiri di sini. Jadi M dikali K itu merupakan bilangan bulat. Nah, dari sini M dikali K itu kan bilangan bulat dikali dengan bilangan bulat. Akan menghasilkan bilangan bulat yang lainnya. Jadi C sama dengan D. D ini merupakan bilangan bulat yang dihasilkan dari M dikali K ini. Lalu D dikali A yang merupakan D bilangan bulat lainnya. Berdasarkan definisi C sama dengan D dikali A, yang berarti A membagi C. Jadi ini terbukti adanya. Lalu kita masuk ke contoh. Contohnya, misalkan A sama dengan 2, B sama dengan 4, dan C sama dengan 8. Nah, langkah pertama itu, kita perhatikan A membagi B-nya. Artinya, berarti A-nya 2, B-nya 4. Berarti 2 membagi 4, atau 4 habis dibagi 2. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Yang kedua, kita perhatikan B membagi C, yang artinya B-nya itu 4 dan C-nya itu 8. 4 membagi 8 atau 8 habis dibagi 4. 8 dibagi 4 sama dengan 2. Ketiga, maka A membagi C. Artinya A bernilai 2 dan C itu 8. 2 membagi 8 atau 8 habis dibagi 2. Jadi 8 dibagi 2 sama dengan 4. Nah, dengan contoh ini, sifat tersebut mudah dipahami dan terbukti benar. Kita masuk ke yang kedua. Misalkan A, B bilangan bulat. Jika A membagi B, maka A membagi P dikali B, di mana P adalah bilangan bulat. Pembuktiannya, kita misalkan PB sama dengan MA. Nah, MA ini juga merupakan bilangan bulat. Dan kita perhatikan A membagi B. Hal ini berarti B sama dengan K dikali A. Kita masukkan P-nya jadi PB, dan KA-nya kita masukkan P juga, supaya menjadi PB. Atau PB, P dikali K, A-nya kita keluarkan sendiri. Lalu PB sama dengan MA, atau P kali B sama dengan M dikali A. Jadi M merupakan bilangan bulat. Berdasarkan definisi PB sama dengan MA, berarti A membagi P dikali B. Nah, jadi ini terbukti PB sama dengan M dikali A. Jadi, A membagi B, maka A membagi P dikali B. Contoh, misalkan A sama dengan 3, B sama dengan 6, dan P sama dengan 4. Yang pertama, kita perhatikan A membagi B, di mana nilai A itu 3 dan B itu 6. Berarti 3 membagi 6. 6 dibagi 3 itu sama dengan 2. Maka A membagi P dikali B, artinya A membagi nilai P-nya 4, nilai B-nya 6. Berarti A membagi 4 dikali 6, yaitu nilai A-nya 3. 3 membagi 4 dikali 6, yaitu 24. Jadi 24 dibagi 3 sama dengan 8. Sifat yang ketiga, misalkan A, B, C bilangan bulat. Jika A membagi B dan A membagi C, maka ini ada 3 ya, ada A, B, dan C. Jadi yang pertama itu A membagi B ditambah C. Yang kedua, yang B, A membagi B dikurang C. Yang ketiga, yang C ini, A membagi B dikali C. Pembuktian untuk yang pertama, pembuktian untuk yang A membagi B tambah C ini, kita buktikan nanti bahwa B ditambah C itu, kita misalkan X dikali A. X ini merupakan bilangan bulat. Kita perhatikan dulu, A membagi B-nya. Hal ini berarti B sama dengan K dikali A. Ini merupakan persamaan yang pertama. Lalu kita perhatikan juga A membagi C, yang berarti C sama dengan M dikali A. Dimana tadi sudah kita bahas ya, M ini merupakan bilangan bulat juga. Dan ini merupakan persamaan yang kedua. Dari persamaan satu dan kedua, kita jumlahkan. Maka B tambah C sama dengan K A atau K dikali A tambah M dikali A. M tambah K sama dengan A dikali X. X ini dari mana? X ini dari M ditambah K.
M tambah K, kan M ini merupakan bilangan bulat dan K juga merupakan bilangan bulat. Jika kita tambahkan akan menghasilkan bilangan bulat lainnya yang kita beri simbol dengan huruf X. Nah, X ini merupakan bilangan bulat. Jadi, berdasarkan definisi B ditambah C sama dengan X dikali A yang berarti A membagi B ditambah C itu terbukti. Nah, contoh, misalkan A sama dengan 2, B sama dengan 6, C sama dengan 8. Yang pertama kita perhatikan B ditambah C, di mana nilai B itu 6, C itu 8. Berarti 6 ditambah 8, maka A membagi B, nilai A 2, B itu 6, ditambah C, B tambah C. Nilai B itu 6, nilai C itu 8. Berarti A-nya 2, berarti 2 membagi 14. Di mana nilai 14 itu kita dapatkan dari B ditambah C. Yang kedua, A membagi B dikurang C. Nah, sama juga dengan penjumlahan tadi, berarti ini kita tinggal kurangkan saja. Kita buktikan B dikurang C itu sama dengan X dikali A. Perhatikan A membagi B, hal ini berarti B sama dengan K dikali A. Ini merupakan persamaan yang pertama. A membagi C berarti C sama dengan M dikali A merupakan persamaan yang kedua. Dari persamaan satu dan kedua, kita kurangkan. Maka B dikurang C sama dengan K dikali A dikurang M dikali A. Sama dengan A dikali M dikurang K sama dengan A dikali X, di mana X merupakan bilangan bulat. Dari M dikurang K. M sama K ini merupakan bilangan bulat. Jadi, bilangan bulat kita kurangkan dengan bilangan bulat akan menghasilkan bilangan bulat lainnya yang kita simbol dengan X. Jadi, B dikurang C sama dengan X dikali A. Nah, berdasarkan definisi, B dikurang C sama dengan X dikali A, berarti A membagi B dikurang C itu terbukti. Contoh, misalkan A sama dengan 3, B sama dengan 9. Pertama, kita perhatikan B dikurang C, di mana B itu 9, C itu 12. Itu 9 dikurang 12 sama dengan min 3. Yang kedua, maka A membagi B dikurang C, berarti A itu bernilai 3 dan B dikurang C. B dikurang C bernilai minus 3, berarti 3 membagi minus 3. Kita masuk yang ketiga, A membagi B kali C. Buktikan B kali C sama dengan Y dikali A. Y ini merupakan bilangan bulat juga. Perhatikan A membagi B. Hal ini berarti B sama dengan K dikali A. Ini merupakan persamaan yang pertama. Kita perhatikan A membagi C yang berarti C sama dengan M dikali A. Persamaan yang kedua. Dari persamaan pertama dan kedua ini, kita kalikan. Maka B dikali C sama dengan KA dikali MA. Sama dengan K dikali A dikali M. A-nya kita keluarkan. Lalu K A dikali M ini merupakan bilangan bulat. Dan yang dikali akan menghasilkan bilangan bulat lainnya. Yaitu kita simbolkan dengan Y. Berarti Y dikali A. Dimana Y itu merupakan bilangan bulat. Nah, berdasarkan definisi B dikali C sama dengan Y dikali A, berarti A membagi B dikali C yang tadi terbukti. Contoh, misalkan A sama dengan 5, B sama dengan 10, C sama dengan 15. Yang pertama, B dikali C sama dengan B-nya berapa? B-nya 10, C-nya 15, berarti 10 dikali 15 sama dengan 150. Maka A membagi B dikali C, nilai A-nya 5, nilai B kali C-nya 150, yang berarti 5 membagi 150. Nah, kita masuk ke sifat yang keempat. Misalkan A, B, C bilangan bulat, jika A membagi B dan A membagi C, maka A membagi MB ditambah NC atau A membagi M dikali B ditambah N dikali C. Contoh, misalkan A sama dengan 3, B sama dengan 6, C-nya 9, M 2, N-nya 1. Dari sini kita ketahui bahwa A membagi B-nya yaitu 3 membagi 6, di mana 3 itu A, 6 itu B. Berarti kita ketahui bahwa 6 ini dapat dibagi dengan 3. Lalu kita lihat juga A membagi C-nya. Berarti 3 membagi 9. Atau 9 ini dapat dibagi dengan 3. Nah, sekarang kita periksa A membagi M dikali B ditambah N dikali C-nya. M dikali B ditambah N dikali C-nya sama dengan 2 dikali 6 ditambah 1 dikali 9. Di mana M-nya itu 2, B-nya itu 6, dan N-nya itu 1, C-nya itu 9. Berarti kita kalikan dulu, 2 dikali 6 itu 12, 1 dikali 9 itu 9. Berarti 12 tambah 9 itu sama dengan 21. Nah, karena 3 membagi 21, yaitu 21 dapat dibagi dengan 3. Maka A membagi M dikali B ditambah N dikali C itu terbukti. Sifat yang kelima, misalkan A, B, C bilangan bulat, maka yang pertama itu berlaku A membagi A. Yang kedua itu, jika A membagi B, maka KA dikali KB atau K dikali A membagi K dikali B. Ketiga, jika KA membagi KB atau jika K dikali A membagi K dikali B dengan K tidak sama dengan 0, maka A membagi B. Keempat,
1 membagi A dan A membagi 0. Yang kelima, jika 0 membagi A, maka A sama dengan 0. Nah, yang keenam, jika A membagi B dengan B tidak sama dengan 0, maka mutlak A kurang dari atau sama dengan mutlak B. Sifat keempat dan kelima ini bisa kita pelajari dari sifat yang sebelumnya. Nah, sampai di sini saja pembahasan tentang sifat-sifat keterbagian bilangan bulat. Jika terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf ya teman-teman. Saya ucapkan terima kasih. Baiklah teman-teman, sekarang kita akan mempelajari materi FEB dan KPK. Kita bahas FEB terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi, FEB itu adalah faktor persekutuan terbesar. Nah, untuk dapat memahami pengertian FEB ini, kita harus memahami minimal 2 konsep yang mendasarinya, yaitu faktor bilangan dan faktor persekutuan. Nah, sekarang kita masuk ke faktor bilangan. Faktor adalah angka yang bisa membagi habis suatu bilangan. Misalnya, ketika kita ambil angka 30 nih, kita bisa menemukan bahwa 5 adalah salah satu faktornya. Mengapa? Karena ketika 5 dikali 6 sama dengan 30. Contoh lainnya kita ambil angka 12 deh. Nah, 4 merupakan faktor dari 12. Karena 4 dikali 3 sama dengan 12. Nah, selanjutnya kita masuk ke faktor persekutuan. Jadi, faktor persekutuan adalah angka-angka yang bisa membagi habis 2 bilangan sekaligus. Kalau dalam bahasa matematika itu, jika kita nih punya 2 bilangan M dan N, maka F disebut faktor persekutuan. Jika F bisa membagi habis baik M maupun N, atau faktor yang dimiliki bersama oleh 2 bilangan atau lebih. Misalkan kita punya 2 bilangan. Bilangan 16 punya faktor 1, 2, 4, 8, dan 16. Bilangan 20 punya faktor 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Jika kita perhatikan, ada beberapa angka yang muncul di kedua daftar faktor tersebut, yaitu 1, 2, dan 4. Nah, angka-angka inilah yang disebut faktor persekutuan, karena mereka adalah faktor yang sama-sama dimiliki oleh 16 dan 20. Nah, konsep faktor persekutuan itu tidak hanya berlaku untuk 2 bilangan, tapi juga bisa untuk banyak bilangan sekaligus. Nah, sekarang muncul pertanyaan nih, apakah mungkin ada 2 bilangan yang tidak memiliki faktor persekutuan sama sekali? Jawabannya adalah tidak. Mengapa? Karena setiap bilangan bulat itu pasti bisa dibagi oleh angka 1. Ini berarti angka 1 selalu menjadi faktor persekutuan, minimal untuk setiap pasangan bilangan bulat. Nah, dalam matematika kita bisa tuliskan fakta ini sebagai teorema 1, yaitu eksistensi faktor persekutuan. Definisinya adalah angka 1 akan selalu menjadi faktor persekutuan dari 2 atau lebih bilangan bulat. Ini itu menjamin bahwa tidak akan pernah ada sepasang bilangan bulat yang tidak memiliki faktor persekutuan sama sekali. Nah, selanjutnya kita masuk ke FEB, yaitu faktor persekutuan terbesar dari 2 atau lebih bilangan bulat. Misalnya FEB dari 20 dan 24 adalah 4. Yaitu caranya 20 dibagi 4 sama dengan 5 dan 24 dibagi 4 sama dengan 6. Jadi 4 adalah faktor persekutuan terbesar dari 2 bilangan tersebut. Selanjutnya kita masuk ke konsep saling prima. Jadi jika 2 bilangan P dan Q hanya memiliki faktor persekutuan 1, maka P dan Q disebut saling prima atau relatif prima. Teorema 2 yaitu untuk sembarang bilangan bulat P dan Q. Jika P, Q sama dengan D, maka P bagi D, Q bagi D sama dengan 1. Selanjutnya kita masuk ke teorema ketiga yaitu algoritma keterbagian. Definisinya adalah untuk P dan Q adalah bilangan-bilangan bulat positif. Maka ada dengan tunggal pasangan bilangan-bilangan bulat K dan R yang memenuhi Q sama dengan KP plus R dengan 0 kurang dari atau sama dengan R kurang dari P. Misalnya FEB untuk bilangan-bilangan bulat positif yang lebih besar yaitu 12 dan 38.
Jadi berdasarkan teorema 3, algoritma keterbagian, diperoleh bahwa 38 sama dengan 3 dikali 12 plus 2. Di mana bilangan bulat 2 merupakan sisa pembagian 38 oleh 12. Dengan demikian, bilangan bulat K dan R pada teorema 3 dapat ditentukan sebagai hasil bagi dan sisa pembagian, yaitu K sama dengan 3 dan R sama dengan 2. Selanjutnya kita masuk ke teorema 4, yaitu untuk sembarang bilangan-bilangan bulat P dan Q, terdapat sepasang bilangan bulat K dan R yang memenuhi persamaan Q sama dengan KP tambah R, dengan 0 kurang dari atau sama dengan R kurang dari mutlak P. Nah, jadi penjelasan ini tuh menegaskan bahwa teorema 3 tidak hanya terbatas pada bilangan-bilangan bulat positif, melainkan dapat diterapkan pada sembarang pasangan bilangan bulat P dan Q. Oke, baik. Jadi selanjutnya kita masuk ke teorema 5. Jadi jika bilangan bulat positif P dan Q memenuhi persamaan Q sama dengan KP plus R dengan 0 kurang dari atau sama dengan R kurang dari P, maka P Q sama dengan PR. Selanjutnya kita masuk ke teorema 6, yaitu P Q sama dengan P jika ada dua bilangan bulat positif P dan Q yang memenuhi persamaan Q sama dengan KP tambah 0 untuk setiap bilangan bulat K. Nah, selanjutnya kita masuk ke teorema 7. Definisinya adalah untuk sembarang bilangan bulat positif P dan Q dengan menerapkan algoritma keterbagian berkali-kali yang diijabarkan sebagai berikutnya. Kita masuk ke teorema 8. Definisinya adalah jika M adalah faktor dari P, maka M adalah faktor dari min P untuk sembarang bilangan bulat P. Nah, selanjutnya kita masuk ke teorema 9. Untuk bilangan bulat positif P dan Q, maka P Q sama dengan min P Q sama dengan P min Q sama dengan min P min Q. Jadi teorema 9 ini itu dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah FPB dari pasangan bilangan yang melibatkan bilangan-bilangan bulat negatif. Baik, selanjutnya kita masuk ke teorema 10. Definisinya adalah jika P Q sama dengan D, maka ada bilangan bulat X dan Y yang memenuhi Px dan Qy sama dengan D. Lalu kita masuk ke teorema 11. Definisinya adalah jika P membagi habis D dan Q membagi habis D dengan PQ sama dengan 1, maka PQ membagi habis D. Sekarang kita akan membahas FPB dan KPK. Kita akan membahas FPB terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, jadi FPB itu adalah faktor persekutuan terbesar. Nah, yang pertama itu terdapat faktor bilangan. Sekarang kita masuk ke definisi yang pertama. Misalnya, faktor dari bilangan bulat 30 adalah bilangan bulat 5, yaitu 6 dikali 5. Menurut definisi ini, faktor dari suatu bilangan atau kuantitas adalah bilangan yang akan dihasilkan jika dikalikan dengan bilangan atau kuantitas lainnya. Dalam hal ini, faktor sangat terkait dengan operasi perkalian. Sebuah bilangan bulat P dianggap sebagai faktor dari bilangan bulat Q jika dan hanya jika bilangan bulat K sedemikian rupa sehingga K dikali P sama dengan Q. Dengan demikian, bilangan bulat K secara bersamaan dianggap sebagai faktor dari Q. Oke guys, kita masuk ke definisi FPB yang kedua nih, yaitu faktor persekutuan. Jadi definisinya adalah untuk bilangan bulat M dan N dikatakan F adalah faktor persekutuan dari M dan N jika dan hanya jika F membagi habis M dan F membagi habis N. Definisi FPB yang ketiga adalah untuk bilangan bulat P dan Q yang salah satunya bukan bilangan 0, D dapat dikatakan FPB dari P dan Q jika D memenuhi yang pertama, D membagi habis P dan D membagi habis Q. Ini syarat faktor persekutuan. Dan jika ada F yang memenuhi F membagi habis P dan F membagi habis Q, maka
F kurang dari atau sama dengan D. Ini syarat bilangan yang terbesar. Contohnya, misalkan faktor persekutuan dari bilangan 6 dan 8 adalah 1 dan 2. Karena 1 kurang dari atau sama dengan 2, maka 2 adalah FPB dari bilangan 6 dan 8. FPB dari dua bilangan bulat P dan Q dapat ditulis dengan notasi bilangan P, Q. Misalnya bilangan 6,8 sama dengan 2. Berarti FPB dari 6 dan 8 adalah 2. Oke baik, selanjutnya kita masuk ke definisi berikutnya, yaitu jika bilangan P, Q sama dengan 1, maka P dan Q dikatakan saling prima atau P prima relatif terhadap Q. Baiklah teman-teman, pembahasan selanjutnya adalah sifat-sifat pada FPB. Yang pertama ada teorema 1, yaitu eksisten faktor persekutuan. Definisinya adalah karena 1 membagi habis P untuk sembarang bilangan bulat P, maka 1 akan selalu menjadi faktor untuk setiap bilangan bulat. Dengan demikian, 1 akan selalu menjadi faktor persekutuan dari 2 atau lebih bilangan bulat. Nah, selanjutnya kita masuk ke teorema yang kedua. Definisinya adalah untuk sembarang bilangan bulat P dan Q, jika bilangan P, Q sama dengan D, maka P bagi D, Q bagi D sama dengan 1 ya. Baiklah teman-teman, kita masuk ke teorema yang ketiga. Definisinya adalah untuk sembarang bilangan bulat P dan Q, terdapat sepasang bilangan bulat K dan R yang memenuhi persamaan Q sama dengan K kali P tambah R, dengan 0 kurang dari atau sama dengan R kurang dari P ya. Selanjutnya kita masuk ke teorema 4. Terdapat bilangan P, Q sama dengan P jika ada dua bilangan bulat positif P dan Q yang memenuhi persamaan Q sama dengan K kali P tambah 0 untuk setiap bilangan bulat. Nah, untuk teorema 5 definisinya adalah untuk sembarang bilangan bulat positif P dan Q dengan menerapkan algoritma keterbagian berkali-kali, yaitu dapat dijabarkan sebagai berikut. Selanjutnya kita masuk ke teorema ke-6, yaitu jika M adalah faktor dari P, maka M adalah faktor dari min P untuk sembarang bilangan bulat P. Baik, selanjutnya teorema 7, yaitu untuk bilangan bulat positif P dan Q, maka bilangan P, Q sama dengan min P, Q. Sama dengan P, min Q sama dengan min P, min Q. Teorema selanjutnya yaitu jika P, Q sama dengan D, maka ada bilangan bulat X dan Y yang memenuhi P dikali X tambah Q dikali Y sama dengan D. Teorema berikutnya adalah jika P membagi habis D dan Q membagi habis D dengan P, Q sama dengan 1, maka P, Q membagi habis D. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita akan membahas KPK, yaitu kelipatan persekutuan terkecil. Definisinya adalah bilangan bulat M dikatakan kelipatan dari bilangan P jika dan hanya jika P membagi habis M dan P tidak sama dengan 0. Definisi selanjutnya dari KPK yaitu bilangan kelipatan persekutuan terkecil atau disingkat KPK dari bilangan bulat bukan 0, P dan Q adalah suatu bilangan bulat positif K yang memenuhi yang pertama terdapat P membagi habis K dan Q membagi habis K. Yang kedua, jika ada C yang memenuhi P membagi habis C dan Q membagi habis C, maka K kurang dari atau sama dengan C. Baiklah teman-teman, di sini saya akan memberikan contoh teorema FPB. Tentukan kombinasi linear FPB dari angka 18 dan 74. Dengan algoritma Euclides diperoleh 74 itu hasil operasi dari 4 dikali 18 ditambah 2. Sedangkan 18 operasi dari 9 kali 2 tambah 0. Jadi FPB dari 18 dan 74 sama dengan 2. Dari persamaan 74 sama dengan 4 dikali 18 ditambah 2, diperoleh bahwa
2 sama dengan 74 kurang 4 dikali 18. Nah, ini pindah ruas ya guys. Nah, selanjutnya 2 sama dengan 74 dikali 1 tambah 18 kali min 4. 2 sama dengan 18 dikali min 4 tambah 74 dikali 1. Oleh karena itu, kombinasi linear FPB dari angka 18 dan 74 yang dimaksud adalah 2 sama dengan 18X tambah 74Y, dengan X sama dengan min 4 dan Y sama dengan 1. Baiklah teman-teman, kita akan membahas contoh soal teorema KPK. Nah, di sini terdapat KPK dari 5250 dan 2250. Nah, kita cari dulu nih, hasil operasi dari 5250 adalah 10 dikali 525. Sedangkan hasil operasi dari 2250 adalah 10 dikali 225. Nah, mereka sama-sama mempunyai angka 10. Dikeluarkan angka 10-nya, sisanya tinggal 525 ini hasil perkalian dari 25 dikali 21. Sedangkan hasil perkalian dari 225 adalah 25 dikali 9. Nah, di sini mereka sama-sama mempunyai angka 25. Jadi angka 25-nya bisa dikeluarkan, tinggal 21 dan 9. Nah, di sini ini kan 21, 3 kali 7 sama dengan 21. Nah, 9 ini hasil perkalian dari 3 kali 3. 10 dikali 25 dikali 3. Nah, mereka ini sama-sama punya 3. Jadi 3-nya dikeluarkan, sisa 7 dikali 3. Selanjutnya, 10 dikali 25 dikali 3 dikali 21. Sama dengan 15.750. Ini adalah KPK dari 5.250 dan 2.250. Semoga paham ya teman-teman. See you! Oke, kita masuk ke pembagian persekutu terbesar atau PPB. Adalah bilangan bulat positif terbesar yang dapat membagi dua atau lebih bilangan bulat tanpa menyisakan sisa sampai menjadi 0. PPB sering digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk dalam penyederhanaan, pecahan, dan analisis bilangan. Mari kita masuk ke pembahasan yang pertama. Contoh soal pertama, tentukan PPB 48 dan 180. Itu salah tulis, itu PBB seharusnya PPB. Nah, jadi cara yang pertama, pembagian yang besar, yang angka terbesar kayak 180 dibagi dengan angka yang kecil 48 sama dengan 3,75. Nah, teman-teman perhatikan itu garisnya. Nah, yang diambil itu pembagian yang paling besar, yang 48 dikali dengan 3. Kenapa sih dikali dengan 3? Karena dia tuh angka terbesar dibagi dengan yang angka terkecil. Nah, hasilnya kan 3,75. Yang diambil angka depannya saja. Jadi 48 dikali 3 sama dengan 144. Nah, coba teman-teman perhatikan itu 48 dikali 3 sama dengan 144. Ditambah berapa dia supaya menjadi 180 yang di atas itu. So, sesuai dengan soal. Tahu bisa juga 180 angka yang terbesar dibagi dengan 144. Maaf, dikurang 4 lah hasilnya 36. 180 dikurang 144 sama dengan 36. Nah, kita masukin lagi angka yang terbesar 48 dibagi dengan 36 dengan hasil yang kita dapatkan tadi sama dengan 1,33. Lanjut lagi seperti dengan cara yang di atas. Turunkan hasil 36-nya tadi yang kita dapatkan dikali dengan 1. Kenapa dikali dengan 1? Karena dapat satunya itu dari yang 48 dibagi 36. Nah, hasilnya kan 1,33. Nah, saya bilang tadi yang diambil tuh 1 di depan koma. Jadi yang diambil 1 saja. Seperti yang tadi, 180 dibagi 48 sama dengan 3,75 yang diambil 3-nya saja buat perkalian. Lanjut lagi, setelah kita mendapatkan 36, nah, angka yang terbesar yang kita di atas tadi, kayak
48 dikurang dengan hasil yang kita dapatkan dengan perkalian 36 kali 1 sama dengan 36. Nah, itu sudah saya tulis. Jadi 48 dikurang 36 sama dengan 12. Lanjut lagi dengan sama caranya. Kita ambil lagi bilangan yang sudah kita dapatkan yang paling terbesar, 36, kita bagi dengan 12. Kenapa bagi 12? Karena itu adalah hasil yang kita dapatkan. Jadi 36 dibagi 12 sama dengan 3. Nah, jadi kita tulis 36 sama dengan 12 dikali 3. Kan saya bilang tadi, yang dikali itu dapat dari hasil pembagian yang terbesar sama yang terkecil. Jadi 36 dibagi 12 sama dengan 3. Jadi jawabannya adalah 36 karena 36 sudah pas dengan yang kiri, jadi kita tambahkan dengan 0. Maka jadi hasil PPB-nya adalah 12. Nah, ini ada contoh soal kedua. Teman-teman coba memahami soalnya sendiri ya, dengan cara yang sudah saya kasih tadi. Hai teman-teman, di video kali ini saya akan membahas apa sih algoritma Euclid dan cara menggunakannya untuk mencari pembagian terbesar. Baik, sebelum masuk ke pembahasan yang lebih dalam tentang algoritma Euclid ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih algoritma Euclid ini. Nah, jadi algoritma Euclid adalah metode mencari EPB atau faktor persekutuan terbesar dari dua bilangan. Nah, algoritma Euclid adalah teknik yang ditemukan oleh matematikawan Yunani kuno, Euclid, untuk mencari EPB dari dua angka. Metode ini sangat efisien dan masih digunakan hingga saat ini. Nah, sekarang kita sudah tahu kan apa itu definisi dari pembagian algoritma Euclid. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah pembagian menggunakan algoritma Euclid. Nah, sebagai contoh, di sini saya akan menampilkan dua angka, yaitu 56 dan 98. Bagi angka yang lebih besar dengan angka yang lebih kecil, lalu kita catat sisanya. Gunakan sisa tersebut sebagai pembagi baru dan ulangi hingga sisanya adalah 0. Bilangan terakhir yang bukan 0 itu adalah EPB-nya. Supaya kalian lebih paham, tadi kan angka yang kita gunakan atau kita misalkan adalah 56 dan 98. Contohnya, 98 ini kita bagi 56, menghasilkan sisa 42. Kemudian, 56 ini dibagi dengan 42, sisanya tadi, menghasilkan sisa 14. Terakhir, 42 kita bagi dengan 14, tidak ada sisa. Jadi, EPB dari 56 dan 98 adalah 14. Baiklah, itu dia cara mudah menggunakan algoritma Euclid untuk mencari EPB. Sekarang masuk ke pembahasan pembagian bilangan bulat algoritma Euclidean. Sebelum memasuki pembahasan algoritma Euclidean, kita harus tahu dulu bilangan bulat itu apa. Bilangan bulat adalah bilangan yang tidak mempunyai titik desimal. Contohnya 3, 7, 9, 12, 14, dan lain sebagainya. Jika ada bilangan yang memiliki titik desimal, itu namanya bilangan real. Contohnya 7,5, 8,4, 9,3, dan lain sebagainya. Jika kita amati suatu bilangan bulat yang kita bagi dengan bilangan bulat lainnya, maka hasilnya tidak ada sisa. Contohnya 10 dibagi 2 itu sama dengan 5. Tidak ada sisa dari bilangan bulat lainnya. Tetapi jika kita mencoba 10 dibagi dengan 3, itu hasilnya 3. Dan sisanya itu 1. Karena 3 dikali 3 sama dengan 9. Kita membagi 10 dibagi 3, yaitu sisanya 1. Yaitu memisalkan n, dan n ialah bilangan bulat, n kecil dari 0, misal m dibagi dengan n, maka hasil pembaginya disebut adalah q atau quantitian, dan sisanya adalah r atau remainder. Sedemikian sehingga m sama dengan n dikali q ditambah r, dengan r besar dari sama dengan 0 dan kecil dari n.
Kita lihat contoh di sini. 987 dibagi dengan 97 sama dengan 20. Memiliki sisa yaitu 47. M sama dengan 1987, N-nya sama dengan 20, Q-nya sama dengan 97, dan R-nya sama dengan 47. Maaf, itu harusnya 47. Rumus tadi menunjukkan M sama dengan N dikali dengan Q ditambah dengan R. M-nya itu 1987 itu hasil dari 20 dikali dengan 97 ditambah dengan 47. Contoh terakhir adalah contoh sebagai berikut. Apakah ini merupakan teorema Euklidian? Mari kita lihat.